Halo, saya Matahari Bakti Nindya. Selamat datang di kelas Sistem Basis Data. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai normalisasi bagian yang kedua. Kita secara bersama-sama akan belajar normalisasi lebih lanjut. Akan ada beberapa latihan untuk normalisasi. Teman-teman bisa menyiapkannya sebelum pertemuan live session kita dimulai. Nanti kita akan sedikit bertanya jawab dan berdiskusi pada pertemuan live session kita. Mari secara bersama-sama kita lihat materi normalisasi kita yang kedua ini. Pada bagian sebelumnya, kita telah berhasil membuat normalisasi hingga tahap 3NF, 3 normal form, pada kasus database perusahaan konstruksi. Nah, dari kasus yang kita buat minggu lalu, kalau kita perhatikan, bisa tidak model dari desain database ini kita perbaiki, kita sempurnakan lebih lanjut. Nah, ini hasil normalisasi dari kasus kita yang sebelumnya. Hasilnya kita punya 4 table. Yang pertama table project dengan project number dan project name. Project number sebagai primary key-nya, lalu ada tabel employee dengan employee number, employee name, employee job class dengan employee number sebagai primary key-nya. Lalu di sini ada tabel job dengan job class, change hour dengan job class sebagai primary key-nya. Sedangkan di sini ada tabel assignment dengan assignment, project number, employee number, assign hour. Nah, project number ini sebagai primary key-nya nanti dia akan mengambil berelasi dengan project number di sini, sementara employee number akan berelasi dengan employee number pada tabel employee. Nah, ketika kita perhatikan tabel-tabel yang ada ini, apakah yang perlu kita perbaiki dari struktur ini? Nah, mari kita lihat ke bagian berikutnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kita akan menambahkan yang namanya surrogate key untuk mengimprovisasi dari desain yang sudah kita buat. Yang pertama, yang perlu diingat adalah untuk menjadi kunci atau key, atribut tersebut haruslah unik. Haruslah unik ini digunakan untuk menghindarkan dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya duplikasi. Maka, hasil dari pemisahan transitive dependency, yakni pada tabel baru job, yang terhubung melalui foreign key job class perlu diperbaiki dengan menambahkan surrogate key. Nah, kita akan menambahkan yang namanya surrogate key di sini. Nah, lalu tabelnya akan menjadi job, job code, job description, dan job change hour. Kita perhatikan di sini kembali ke tabel sebelumnya. Nah, job. Nah, tabel job ini yang tadinya job class dan job change hour, kita tambahkan 2 atribut lagi, yaitu namanya job code dan job description. Nah, karena ada penambahan dari job code, maka secara otomatis pula tabel employee perlu kita sesuaikan. Nah, kita tambahkan employee number sebagai primary key-nya, tambahkan employee name, employee hire date, dan job code sebagai foreign key-nya. Job code yang ada di tabel job ini akan berhubungan dengan berelasi dengan job code yang ada di tabel employee. Nah, di sini kita bisa dengan leluasa untuk menambahkan atribut sebagai pelengkap pada tabel employee. Tadi kita berbicara mengenai surrogate key. Apakah itu surrogate key?
Di sini dikatakan, menurut Kimball dan Ross pada tahun 2002, surrogate key adalah key berupa integer yang secara sekuensial ditambahkan sesuai dengan keperluan untuk membentuk sebuah tabel dimensi dan elemen yang menggabungkannya dengan tabel fakta. Pada tabel dimensi, surrogate key bertindak sebagai primary key, sedangkan pada tabel fakta, surrogate key bertindak sebagai foreign key yang menspesifikasikan dimensi. Kalau kita kembali lagi ke kasus kita kali ini, surrogate key-nya adalah job code pada tabel job, sedangkan dia akan berelasi dengan job code pula pada tabel employee. Beginilah surrogate key kita tambahkan untuk menghindarkan berbagai kemungkinan duplikasi pada tabel kita. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai normalisasi dan desain basis data. Ada beberapa panduan atau bagian penting yang perlu kita ketahui bersama dalam proses normalisasi dan desain basis data. Yang pertama, seperti pada pertemuan sebelumnya, normalisasi digunakan untuk membuat tabel yang lebih baik daripada tabel seadanya berdasarkan keadaan real. Ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, jadi kita akan sedikit mengulik. Nah, lalu di sini dikatakan, normalisasi haruslah menjadi bagian dari proses desain database. Namun, ada beberapa langkah dari normalisasi yang bisa saja terlewatkan. Maka, akan membantu jika entitas yang akan dibuat tabelnya sudah dinyatakan dari awal. Jadi kita sudah declare dari awal, sudah jelas mana yang mau kita buat. Lalu selanjutnya, ada kemungkinan jika di awal desain sudah baik, ketika ada modifikasi di tengah jalan, bisa memunculkan anomali-anomali baru. Oleh karena itu, tetap perlu adanya proses redesign dan normalisasi kembali. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam proses normalisasi dan desain DB. Nanti kemungkinannya seperti ada anomali-anomali lain. Kalau itu terjadi, mau tidak mau kita harus redesign lagi dan normalisasi kembali. Oke, selanjutnya, nah ini kita masuk pada tahap desain atau redesign proses. Secara umum, bisa kita ketahui ketika kita akan melakukan proses desain atau redesign database, secara umum prosesnya adalah seperti ini. Yang pertama, ERD, Entity Relation Diagram, dibuat melalui proses iteratif, dimulai dari identifikasi entitas yang relevan, atribut, dan relationship-nya. Tak lupa juga termasuk entitas-entitas tambahan. ERD bisa menyediakan makro view-nya terlebih dahulu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, normalisasi sendiri berfokus pada karakteristik dari entitas tertentu yang bisa dikatakan mewakili microview di dalam ERD. Normalisasi bisa memunculkan entitas baru. Ini beberapa proses dari desain dan redesign yang tadi dikatakan karena prosesnya iteratif yang perlu diperhatikan. Yang pertama ERD adalah proses iteratif dan yang kedua normalisasi fokus pada karakteristik dari entitas tertentu. ERD menyediakan macro view sedangkan normalisasi mewakili micro view-nya dalam sebuah entity relationship diagram. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai denormalisasi. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, implementasi database relational yang optimal membutuhkan semua tabel harus dalam bentuk 3 normal form atau 3NF. Optimal yang di sini diartikan sebagai tabel dan hubungan antar tabel
menghindarkan adanya data anomali. Selanjutnya, selain itu, ada tujuan lain dari penciptaan database yang optimal, yaitu kebutuhan akan kecepatan proses data. Nah, masalah yang muncul dari normalisasi ketika tabel tersebut didekomposisi untuk memenuhi kebutuhan normalisasi, jumlah dari tabel akan bertambah. Beberapa atribut tabel kita kelompokkan jadi tabel kan otomatis jumlah tabelnya tadi akan bertambah. Selanjutnya, untuk mencari informasi atau data tertentu atau ketika kita mau merunning query tertentu, data yang diambil dari beberapa tabel harus melalui proses join. Selanjutnya, misalnya kita gunakan kasus kita yang kemarin, kita menggunakan kasus perusahaan konstruksi. Nah, pada tabel employee, kita bisa menambahkan kota tempat tinggalnya. Lalu, ketika dikaitkan dengan kode pos atau zip code, hal ini tentu akan memunculkan transitive dependency yang baru, yaitu kode pos menentukan kota. Lalu, misalnya akan sangat mungkin untuk memunculkan satu tabel baru. Untuk mengatasi transitive dependensinya, kita buat tabel baru, misalnya tabel zip. Nah, tabel zip ini isinya kita bikin dua, misalnya zip code dengan city-nya. Dalam database-nya, zip code tertentu akan mewakili kota tertentu. Nah, secara umum, keputusan dipisah atau tidaknya dari database kasus ini semua sangat bergantung pada desainer dan developer dari database tersebut. Selanjutnya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam data modeling checklist. Nah, di sini ilustrasinya misalnya data modeling checklist itu pilot atau masinis yang memastikan non-go item yang tidak boleh dibawa atau terlarang untuk diberangkatkan atau tidak boleh dibawa di pesawat, di kereta itu. Jadi kita sebagai pilot atau masinis harus memastikan barang ini tidak ada di dalam angkutan kita, dalam kereta atau dalam pesawat kita. Nah, sebagai seorang desainer database, kita juga perlu memiliki sebuah checklist untuk memastikan desain database yang kita ciptakan ini memenuhi kebutuhan dari case-nya, dari perusahaannya, sekaligus terbebas dari masalah anomali data. Nah, ini penting banget karena kalau kita berbicara masalah anomali data, itu pasti kita akan sulit nanti membaca datanya dan akan kerepotan di next step berikutnya. Oke, kita akan masuk yang pertama. Nah, di sini ada yang namanya aturan bisnis. Nah, apakah itu aturan bisnis? Aturan bisnis itu biasanya berbentuk dokumen, dikumpulkan dengan lengkap, dan diverifikasi seluruh aturan bisnis dengan end user. End user itu yang menggunakan model bisnisnya ya. Lalu, kita juga harus bisa memastikan seluruh aturan bisnis tersebut tertulis dengan rinci, jelas, dan lugas. Aturan bisnis harus membantu mengidentifikasikan masalah entitas, atribut, relationship, dan constraint. Selanjutnya, identifikasi sumber dari seluruh aturan bisnis dan kita perlu memastikan bahwa tiap aturan bisnis adalah legal, resmi, dan ditandatangani oleh otoritas yang menyetujuinya. Ini checklist-checklist yang harus disediakan berdasarkan aturan bisnisnya. Yang jelas ini biasanya bentuknya dokumen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam data modeling dan konvensi penamaan. Diusahakan seluruh penamaannya harus dibatasi sesuai dengan aturan dari DBMS yang kita pakai. Beberapa contohnya misalnya nama entitas, misalnya di sini aturannya harus berupa kata benda, pendek, dan mudah dikenali oleh pihak perusahaan. Bisa berupa singkatan atau anonim, harus unik di antara entitas lainnya. Lalu, untuk entitas yang komposit, bisa menyertakan kombinasi singkatan entitas yang terhubung. Nah, ini aturan untuk penamaan dari nama entitas. Selanjutnya, penamaan atribut. Atribut itu
harus unik. Disarankan menggunakan singkatan entitas sebagai prefix. Misalnya bisa menggunakan -id atau -code untuk primary key. Misalnya pada tabel employee ID, employee code, pelanggan ID, pelanggan code. Kita bisa gunakan itu untuk atributnya dalam konvensi penamaan. Selanjutnya untuk penamaan relationship harus berupa kata kerja aktif atau pasif yang jelas. Ini untuk konversi penamaan. Aturan-aturan ini merupakan aturan-aturan yang rigid, yang istilahnya saklek. Jadi mungkin kita bisa mengikutinya supaya nanti kita memberikan nama entitas, nama atribut, nama relationship itu akan lebih jelas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam data modeling entitas. Setiap entitas itu harus mewakili satu subjek tunggal. Yang kedua, setiap entitas harus mewakili sekumpulan instan entitas yang saling bisa dibedakan. Yang ketiga, tiap entitas harus berada dalam bentuk normal ketiga. Ini ingat, 3 normal form. Jadi paling gampang entitasnya tabelnya dalam bentuk 3 normal form. Yang selanjutnya ada granularitas antar instan entitas harus jelas. Yang kelima, ada primary key harus didefinisikan dengan jelas untuk mendukung data granularity. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita akan membuat data modeling untuk bagian entitas. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam data modeling untuk bagian atribut. Atribut sendiri harus sederhana dan bernilai tunggal, atau bahasa lainnya harus berupa atomic data. Yang kedua, harus bisa mendokumentasikan nilai default, constraint, sinonim, dan alias. Lalu yang ketiga, atribut turunan harus didefinisikan dengan jelas dan menyertakan sumbernya. Ini untuk atribut turunan. Lalu yang keempat, tidak boleh redundan kecuali dibutuhkan untuk akurasi transaksi, performa, atau mempertahankan suatu histori tertentu. Yang kelima, atribut non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada atribut primary key. Nah, ini beberapa data modeling checklist untuk bagian atribut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam data modeling checklist untuk modeling data yang relationship. Yang pertama, harus bisa mengidentifikasikan partisipan relationship dengan jelas. Yang kedua, harus bisa menyatakan konektivitas dan kardinalitas dengan jelas. Nah, ini merupakan data modeling checklist untuk data modeling bagian relationship. Cuman ada dua. Yang pertama, identifikasi partisipan relationship. Yang kedua, menyatakan konektivitas dan kardinalitas dengan jelas. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam untuk IR modelnya. Yang pertama, harus divalidasi dengan proses yang ada. Prosesnya biasanya berupa insert, update, delete. Lalu yang kedua, harus mengevaluasikan kapan, di mana, dan bagaimana untuk mempertahankan histori transaksi. Lalu yang ketiga, tidak boleh berisi relationship yang redundan kecuali dibutuhkan. Nah, ini tidak boleh redundan kecuali dibutuhkan. Nah, nanti kita akan lihat tingkat kebutuhannya seperti apa. Lalu, yang keempat, harus meminimalkan redundansi data untuk memastikan update hanya membutuhkan satu lokasi saja. Jadi nanti kalau kita mau mengupdate datanya, kita cuma butuh update di satu entitas atau satu atribut, nanti semuanya akan terupdate. Hal ini gunanya untuk meminimalisasikan redundansi data. Lalu yang terakhir, harus memenuhi aturan data minimal. Misalnya di sini dikatakan semua yang dibutuhkan berada di sana dan semua yang ada di sana adalah dibutuhkan. Jadi
Nah, ini data modeling checklist untuk bagian IR model. Selanjutnya, ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu pertanyaannya, lalu bisa ditanyakan ketika kita masuk ke live session nantinya. Untuk selanjutnya akan ada beberapa latihan. Nanti latihannya akan kita bahas bersama-sama ketika kita di bagian live session. Nah, latihan yang pertama, nah di sini kita punya kasus seperti ini. Ada sebuah tabel, di sini ada ISBN, book title, author number, last name, publisher, royalty, dan edition. Nah, di sini tugasnya perjelas mana yang merupakan full functionally dependency, partial dependency, dan transitive dependency bila ada. Kemudian kita bisa melanjutkan ini dalam proses normalisasi hingga bentuk yang ketiga. Misalnya first normal form-nya seperti apa, apakah seperti ini, lalu second normal form-nya seperti apa, kita ada berapa tabel, ketika sudah jadi normal form-nya, apakah ada transitive dependensinya, di sini sudah ada garis-garisnya sebenarnya, teman-teman nanti bisa lihat mana yang termasuk dalam full functional dependency, partial, atau transitive. Nah, lalu sudah sampai yang tadi yang sampai yang kedua, sekarang kita sampai yang ke model form yang ketiga. Apakah ada dependensinya lagi? Jadi kita jadi beberapa tabel. Nah, kita akan gunakan ini untuk latihan yang pertama. Lalu untuk latihan yang kedua, misalnya kita punya kasus seperti ini. Attribute name, INF name, prod name, sales date, prod table, vendor code, van name, quarantine short, prod service. Ini ada value-nya, data-datanya seperti ini. Nah, di sini ini data sebuah invoice. Buatkan diagram dependensinya. Tuliskan seluruh dependensi, kemudian pisahkan parsial dan transitif dependensi menjadi tabel sendiri serta gambarkan ERD-nya. Nah, lalu ini untuk latihan yang ketiga, sama kita punya atribut name-nya, ada stu name, ada stu num, stu l name, stu major hingga stu class. Nah, dari tabel dependensi berikut, dari tabel student berikut, buatkan diagram dependensinya. Tuliskan seluruh dependensi, kemudian pisahkan parsial dan transitif dependensinya menjadi tabel sendiri. Putuskan dan jelaskan apakah harus sampai tahap 3 normal form atau cuma cukup sampai 2 normal form di denormalisasi. Nah, dari tabel ini teman-teman diminta untuk membuat dependensi diagram, lalu buatkan normalisasinya, apakah perlu sampai 3 normal form atau cukup sampai 2 normal form saja. Ini untuk latihan yang ketiga. Lalu ada latihan yang keempat. Latihan yang keempat ini normalisasikan kasus Ngiflix ini hingga 3 normal form. Misalnya di sini ada nama lengkap, alamat fisik, film yang disewa, model pembayarannya, kategorinya. Kira-kira kalau data seperti ini kita buat hingga 3 normal form, modelnya seperti apa. Nah, lalu ini juga di latihan yang kelima, ini kita gunakan data seperti ini, kita gunakan kasus ini kita bentuk dalam 3 normal form juga untuk kasus yang seperti ini. Nanti kira-kira model tabelnya seperti apa. Ini untuk latihan yang kelima. Lalu untuk latihan yang keenam, misalkan kita punya kasus seperti ini, bisakah kita membuat model normalisasinya? Apakah perlu udah sampai 3 normal form atau mungkin ada model normalisasi yang lain? Oke, sekian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan gunakan forum yang sudah disediakan atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih.